Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat mulai memberlakukan program Universal Health Coverage atau cakupan kesehatan semesta. Program yang dilaksanakan mulai dari awal tahun ini cukup dengan menggunakan KTP, warga Kabupaten Polewali Mandar bisa mendapatkan jaminan BPJS Kesehatan yang telah ditanggung oleh pemerintah. Lalu pemirsa, bagaimanakah pelaksanaan program ini di Polewali Mandar? Kita sudah terhubung dengan Bupati Polewali Mandar, Bapak Andi Ibrahim Masdar. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya Pak. Alhamdulillah sehat Mbak. Baik. Pak Bupati, ini unik sekali di Kabupaten Polewali Mandar, pemerintah melaksanakan program yang dinamakan dengan Universal Health Coverage. Ini apa sebenarnya latar belakang dari pemerintah Polewali Mandar menghadirkan program tersebut, Pak? Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waktu tahun kemarin itu saya sangat melihat masyarakat saya, di mana masyarakat Polewali Mandar ini masih banyak di garis kemiskinan, di bawah garis kemiskinan, sehingga kami melihat setiap saya masuk ke rumah sakit atau setiap turun ke desa selalu ditanyakan oleh masyarakat, kenapa berobat susah sekali, terus kenapa kalau mau berobat itu terlalu berbelit-belit, sehingga pada tahun ini saya berpikir-pikir bahwa saya bertemu dengan kepala BPJS dan saya bertanya, adakah kira-kira program yang bisa membuat masyarakat saya di Polewali Mandar ini tidak susah-susah lagi mengurus kartu BPJS. Karena kadang banyak masyarakat saya kartunya sudah mati, ada yang baru mendaftar nanti berlaku kalau 1 bulan berikutnya. Ini yang membuat saya jadi resah, sehingga saya panggil Kadis Kesehatan, juga berbicara dengan teman-teman di DPR bahwa bagaimana kiranya kalau ada program ini yang bisa menggratiskan masyarakat untuk berobat. Apakah Bapak di DPR setuju? Ya, teman-teman di DPR alhamdulillah semuanya pada setuju. Dan pada tahun 2022 saya diberitahu oleh Kepala BPJS bahwa ada program nanti namanya UHC. Jadi saya bilang, bagaimana eh, prosedurnya untuk bisa kita masuk menjadi daerah yang UHC. Jadi dia bilang, Pak Bupati hanya eh, membayarkan masyarakatnya dengan jumlah sekian. Ya saya tidak panjang lebar lagi Mbak, karena saya mau bagaimana masyarakat Polewali Mandar ini tidak pusing-pusing kalau mau berobat. Karena alhamdulillah rumah sakit saya juga ini kan sudah rumah sakit rujukan se-Sulawesi Barat. Sehingga jadi saya sangat ingin sekali bahwa bagaimana masyarakat saya ke depan ini bisa merasakan eh, dan menikmati, kalaupun dia sakit dia bisa merasakan bagaimana itu berobat tidak menyusahkan hatinya. Jadi sehingga, karena sejak 3 tahun lalu Mbak, kalau ada masyarakat Polewali Mandar yang sakit dan dirujuk ke Makassar, itu Pemda memberikan uang pendamping bagi yang sakit. Sehingga tahun ini alhamdulillah bukan hanya yang dirujuk saja, tapi yang berobat di Polewali Mandar sendiri, mulai dari puskesmas sampai ke rumah sakit umum. Karena rumah sakit umum saya ada dua Mbak, ada rumah sakit umum Wonomulyo dan ada rumah sakit Haji Andi Depu di Polewali. Dan alhamdulillah sekarang tinggal membawa KTP, di sana sudah
ada satu ruangan di sana sudah ada yang menunggu dari BPJS dan dari eh, dinas sosial untuk bisa mendaftarkan mereka untuk dikonekkan KTP-nya dengan cara berobat melalui cara UHC di Rumah Sakit Polewali Mandar. Begitu, Mbak. Ini latar belakang adanya program di Polewali Mandar tersebut dari kita mendengarkan keluh kesah dari masyarakat begitu Pak Bupati ya. Lalu Ya, sejauh ini betul. bagaimana masyarakat dalam memanfaatkan program tersebut dan bagaimana juga Pak Bupati kesiapan dari pihak-pihak terkait untuk bisa menyukseskan program yang telah kita usung ini Pak? Ya, terima kasih, Mbak. Karena ini barang yang baru sehingga masih banyak juga yang belum mengerti, masyarakat yang belum mengerti sebenarnya yang dikerjasamakan dengan BPJS itu adalah berobat gratis sampai kelas 3, Mbak. Kelas 3 di rumah sakit. Tapi kadang juga masyarakat kita ini ada yang minta kelasnya naik di kelas 1 atau naik di VIP. Tentu dia tidak mengerti kalau dikenakan selisih bayaran. Jadi kadang ada yang mengatakan, Pak, loh kenapa itu dari kabupaten lain bisa ini? Padahal dia tidak tahu bahwa ini membayar selisih bayar antara dari kelas 3 naik ke kelas 2 atau VVIP. Begitu, Mbak. Dan juga Baik, bagaimana Pak Bupati? itu juga, Mbak, kadang yang masih banyak ini karena kebetulan saya baru habis musrembang juga ini banyak mempertanyakan kenapa katanya kalau kita eh, apa berobat habis keluar dari rumah sakit terus berobat jalan itu kena bayaran. Saya bilang kalau obatnya pasti kena bayaran karena tidak tidak ada di dalam MOU dengan BPJS bahwa bagi yang berobat jalan itu ditanggung. Nah, ditanggung obatnya, Mbak, ya. Kalau pemeriksaannya ditanggung, Mbak. Kalau obatnya belum dan tidak termasuk dalam perjanjian dengan BPJS, Mbak. Ini bagaimana bagaimana Halo? laporan dari warga di Kabupaten Poliwali Mandar sendiri nih kepada Pak Bupati atau mungkin kepada pihak-pihak lainnya terkait dengan program yang baru kita laksanakan. Apakah mereka merasa puas dengan program yang kita berikan untuk masyarakat tersebut atau bahkan mungkin masih ada nih kekurangan yang disampaikan oleh masyarakat, Pak? Alhamdulillah, Mbak, selama saya jalan ini 4 hari musrembang, mereka semua berterima kasih. Katanya sudah enak sekali kita di Polewali Mandar ini karena kita tinggal bawa KTP, sudah diladeni semua penyakit sudah bisa diladeni dengan gratis. Dan saya kadang ketawa juga, Mbak, kemarin kebetulan ada perkumpulan kepala-kepala dinas transmigrasi dan pemukiman di Polewali Mandar. Semua saya berbicara dan semua mengatakan, aduh enak sekali ini kalau seandainya semua kabupaten yang ada di Sulawesi Barat ini semua eh, masuk dalam UHC ini sehingga masyarakat di Sulawesi Barat bisa gratis semua berobat. Jadi bukan hanya orang di Polewali saja yang sudah mulai mengenal di Polewali Mandar ini berobat gratis, tapi hampir se-Sulawesi Barat sudah mengatakan bahwa eh, Alhamdulillah di Polewali Mandar, mudah-mudahan di kabupaten lain bisa ikut dengan Polewali Mandar untuk membayarkan seluruh masyarakatnya sehingga bisa berobat dengan gratis, Mbak. Begitu, Mbak. Program cakupan kesehatan semesta ini Pak Bupati ternyata ada juga program lain yang dilaksanakan di Kabupaten Poliwali Mandar yakni Dana Pasien Rujukan. Dana Pasien Rujukan ini seperti apa programnya Pak Bupati? Jadi ini, Mbak. Jadi tadinya itu kan kita punya rumah sakit belum terlalu bagus, Mbak. Jadi nanti 3 tahun terakhir ini baru rumah sakit kita sudah hampir sama dengan rumah sakit yang ada di Makassar, Mbak. Dulu itu waktu saya memasuki periode kedua jadi bupati, saya berdiskusi dengan beberapa mahasiswa yang ada di Makassar.
Dan juga beberapa pasien-pasien orang Polewali Mandar yang berobat di Makassar itu selalu datang ke kantor saya, Pak Bupati minta uang, keluarga saya dirujuk di Makassar, saya tinggalkan di Makassar ini karena saya tidak punya biaya apa semua, sehingga saya berpikir dan saya diskusikan lagi dengan pimpinan dewan yang ada di Polewali Mandar. Alhamdulillah disetujui dan saya tanya kepada Kabak Kesra, Pak Kabak Kesra boleh tidak sisihkan, karena kita di sini Mbak banyak sekali bantuan yang kita lakukan untuk masyarakat, bukan hanya masyarakat berobat gratis dan bukan juga hanya penunggunya diberikan biaya di Makassar selama menunggui, juga kita memberikan eh, rumah tidak layak huni Mbak, itu dari anggaran APBD Kabupaten Polewali Mandar. Jadi ada juga program dari APBN untuk bedah rumah, dan kita juga ada dari APBD Kabupaten Polewali Mandar. Dan semua Mbak di sini semua perangkat masjid, imam, khatib, bilal, guru mengaji, dan pendeta, guru mingguan, semua kita berikan insentif Mbak di Polewali Mandar ini. Begitu Mbak. Program yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati tadi tentunya kita harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam bidang kesehatan. Terakhir Pak Bupati boleh sampaikan apa harapannya terhadap program-program yang telah kita laksanakan sejauh ini di Kabupaten Polewali Mandar dalam bidang kesehatan, dan himbauan juga nih Pak kepada masyarakat atau instansi lainnya untuk bisa menyukseskan program tersebut. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Polewali Mandar yang telah taat membayar pajak, karena terus terang saja Pak Bupati ini bayarkan bukan uang pribadi Pak Bupati, tapi uangnya rakyat sendiri yang saya kembalikan kepada masyarakat. Ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat, dan mudah-mudahan program-program yang lain dari pusat juga agar bisa lebih dipadukan lagi dengan program yang ada di kabupaten-kabupaten, karena kadang juga Mbak kita bingung juga, program dari pusat kadang banyak tapi aturannya terlalu berbelit-belit Mbak, sehingga kami susah untuk menjalankan, tapi pun kalau dijalankan sangat hati-hati Mbak, karena ini juga ya bukan sih kita tidak mau diperiksa Mbak ya, tapi ya kalau bisa ya jangan terlalu banyak peraturannya, jangan terlalu banyak, kalau mau diberi ya diberi aja lah, jangan kita terlalu dibebani aturan-aturan yang susah, bukan susah Mbak, untuk membuat suatu aturan perda itu kan memerlukan waktu yang panjang Mbak, karena harus DPR-nya reses dulu, harus DPR-nya bersidang dulu, baru bisa kita jalankan. Jadi saya berharap agar program-program ke depan ini agar lebih dipermudah lagi Mbak, supaya masyarakat sesuai dengan anjuran Bapak Presiden, jangan buat aturan yang banyak-banyak, yang susah-susah, berbelit-belit, tapi buatlah aturan yang bisa langsung dinikmati oleh rakyat dan dirasakan oleh masyarakat Mbak. Begitu Mbak. Asalkan masyarakat bisa dengan mudah menikmati fasilitas dan juga program tersebut. Begitu Pak Bupati ya? Ya, betul Mbak, betul. Baik, terima kasih Pak Andi Ibrahim Masdar selaku Bupati Polewali Mandar sudah bersedia berdiskusi dalam dialog Kominfo Newsroom kita hari ini. Semoga saja program yang dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar dapat berjalan dengan sukses. Terima kasih Bapak, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat malam. Terima kasih Mbak, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, usai jeda pariwara kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.